Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat petang, selamat datang di channel Soaka TV. Nah, di video kali ini saya pengen sharing ke kalian apa sih fungsi tag dan bagaimana cara mengisinya. Simak terus. Nah, tag itu begini cara kita memahaminya ya. Kalau kalian punya Facebook ya, kalian buat status kan, kemudian kalian nge-tag atau kan tag ya, ngetek teman kalian, ngetek tempat, ngetek perasaan, ngetek ya siapapun yang terlibat di postingan kalian itu. Nah, kalian tahu nggak itu fungsinya untuk apa? Supaya untuk ngabarin mereka, memberitahu mereka atau melibatkan mereka ke postingan kita. Mirip juga dengan yang di YouTube teman-teman. Tag ini fungsinya untuk melibatkan ya suatu topik ke video kita. Fungsinya apa? Tag ini kita isi fungsinya untuk membuat algoritma mengerti dan paham apa sebenarnya isi video kita. Jadi ketika orang-orang atau ketika publik mengetikkan suatu keyword di mesin pencarian, video kita bisa disodorkan oleh algoritma YouTube. Ketika nih ini harus paham, ini penting nih. Ketika algoritma YouTube sudah paham dengan isi videomu. Jadi sebenarnya fungsinya tag itu ringkasnya ya, untuk mempermudah algoritma YouTube memahami isi video kita. Jadi kalau YouTube aja nggak tahu videomu itu isinya apa, membahas apa, gimana YouTube mau ngerti dan gimana YouTube mau merekomendasikan videomu di mesin pencarian. Jadi susah kan? Nah, inilah fungsinya tag. Dulu saya nggak rajin yang ngisi tag ini. Bahkan dulu karena saya belum ngerti ngisi tag, saya isi asal aja. Bahkan dulu itu saya ngisi tag itu berwarna-warni lah gitu kan. Terlalu lebar. Ternyata itu keliru. Nah, di video kali ini saya pengen kasih tahu ke kalian, cara ini sudah saya terapkan juga dan hasilnya efektif ya. Video saya mulai banyak ditemukan di mesin pencarian karena terlihat di sumber trafficnya. Sekarang begini, secara ringkas ya, secara umum, yang paling mudah, yang paling efektif mengisi tag itu gunakanlah tag yang sesuai dengan isi videomu, yang relevansi dengan isi videomu. Jangan terlalu lebar. Artinya semakin spesifik tag yang kita isi, itu semakin mempermudah YouTube memahami isi video kita. Kalau YouTube aja nggak paham, tadi saya bilang ya, gimana YouTube mau merekomendasikan videomu. Jadi isilah tag itu sesuai dengan isi videomu, yang paling relevan, yang paling berkaitan dengan topik isi videomu. Jadi jangan terlalu lebar. Saya kasih contoh ini aja, nih video yang ini ya. 100 subscriber pertama. Di situ kan saya intinya kan di video itu cara mendapatkan 100 subscriber pertama. Nah, di tagnya itu saya isi ya, yang baris pertama ya, yang baris pertama saya tuliskan sama persis dengan judulnya, cara 100 subscriber pertama begini cara mendapatkannya. Kemudian di baris kedua ini kita isi dengan hampir mirip tapi kita bedakan kalimatnya, tetapi masih nyambung dengan maknanya. Misal cara mendapat subscriber pertama, itu kan udah beda ya, tulisannya udah beda, kalimatnya sudah beda, tetapi maknanya masih sama, supaya tidak terlalu luas. Kemudian saya kurangi lagi, 100 subscriber pertama, kan baris pertama saya isi cara 100 subscriber pertama begini cara mendapatkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mendapatkan 100 subscriber pertama, itu baris kedua. Kemudian baris yang ketiga, 100 subscriber pertama bagi YouTuber pemula. Coba kalian perhatikan, kalimatnya sudah beda kan? Kalimatnya sudah beda, tetapi maknanya masih sama. Kemudian di baris berikutnya saya masukkan cara YouTuber pemula mendapatkan 100 subscriber pertama. Kalimatnya sudah beda tetapi maknanya masih sama. Di baris berikutnya lagi saya isikan lagi
cara mendapatkan 100 subscriber. Dah, kemudian di baris berikutnya saya spesifikkan lagi 100 subscriber. Kemudian di baris terakhir saya masukkan subscriber. Nah, ini adalah strategi yang saya pakai sekarang ini. Hasilnya lumayan ya. Hasilnya ya sebenarnya bukan menjamin video kita auto rame juga ya, tapi setidaknya video kita itu bisa dimengerti oleh algoritma YouTube dan besar kemungkinan untuk terus direkomendasikan oleh algoritma YouTube, terutama di mesin pencarian. Jadi itu tadi intinya ya, kalau kita mengisikan tag itu isilah sesuai dengan isi videomu. Isi dengan kata-kata yang paling relevan yang kamu sampaikan di videomu. Tadi saya beri contoh ya kan, 100 subscriber pertama. Di tag itu ya cuman di situ saja, cuman sekeliling itu saja, tetapi masih satu makna. Saya bedakan kalimatnya, saya bedakan sinonim kalimatnya, tetapi maknanya kan masih sama. Cara mendapatkan 100 subscriber pertama. Kalimatnya saya bedakan, tetapi maknanya masih sama. Fungsinya apa? Supaya sangat spesifik. Hanya membahas itu, di video itu hanya membahas itu, dan kita pertegas lagi di tag. Supaya algoritma YouTube ya cepat membaca metadata video kita. Oh berarti video ini nih ya, video Suaka TV yang ini nih membahas tentang cara mendapatkan 100 subscriber pertama. Ditambah lagi dikeroyokin dengan tag-tag itu tadi yang sebenarnya masih satu makna. Ya, ini artinya ya kalimat-kalimat yang kita masukkan di tag itu ya masih dalam satu tujuan, masih dalam satu topik, masih dalam satu sasaran. Sehingga ketika ada orang yang mengetikkan bagaimana cara mendapatkan 100 subscriber pertama bagi YouTuber pemula, ya besar kemungkinan video saya yang muncul. Karena sesuai dengan tagnya, sesuai dengan judul, ditambah juga deskripsi dan hashtag ya. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan dalam mengisi tag itu seperti itu. Jadi intinya buatlah tag itu sespesifik mungkin, tetapi harus sangat relevan dengan isi videomu. Jadi jangan melebar kemana-mana. Dulu pernah saya coba ngisi tag itu lebar, 100 subscriber pertama. Kemudian saya tambahkan juga cara sekalian menambah viewer. Kemudian kadang-kadang saya isi tag itu nama channelnya orang yang sejenis, nama channel lain yang sejenis dengan channel ini. Itu malah nggak nyambung, malah justru video saya tenggelam di dasar lautan, malah nggak ditemukan orang di mesin pencarian karena membingungkan algoritma YouTube. Tadi saya bilang kan, semakin spesifik itu malah semakin bagus. Kalau semakin lebar ya, YouTube justru nggak ngerti ini sebenarnya bahas apa sih? Video ini kok tagnya lebar kemana-mana. Jadi mereka akan gimana ya? Mereka akan kebingungan. Mereka nggak ngerti video kita itu membahas apa kalau kita ngisi tag terlalu lebar. Jadi isilah tagmu itu sesuai dengan isi video dan spesifikan ya. Kalian boleh memperbanyak kalimat tetapi masih dalam satu makna. Oke? Dan bahkan sekarang ada teknologi baru ya yang saya tahu di YouTube sekarang. Sekarang mesin YouTube itu bisa mendengar suara kita. Jadi mereka itu bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan di dalam video kita. Nah, kita manfaatkan ini. Jadi kata-kata yang sering kita sebutkan di video kita, misal di video ini saya sering menyebutkan tag, gitu kan, TAG. Nanti di tagnya video ini saya tentu isi dong ya kan, TAG-nya. Karena untuk membuktikan ya video dan tag saya itu relevan. Jadi kalian manfaatkan ini, teknologi terbaru dari YouTube ini. Mereka bisa mendengarkan suara kita di video kita. Tetapi biasanya hanya kata-kata yang paling sering disebutkan atau kata-kata yang dominan kita ucapkan di video kita. Nah, kata-kata itulah kita masukkan di deskripsi, kita tulis di hashtag, dan terutama kita masukkan di tag ya, untuk membuktikan relevansinya video kita dengan tag kita, supaya YouTube cepat membaca metadata video kita dan YouTube semakin paham dengan isi video kita, sehingga ya video kita bisa dimunculkan di mesin pencarian dan akan ditemukan di mesin pencarian. Tetapi tetap ya, bukan berarti terus kita ngisi tag terus auto rame juga, nggak mesti juga.
karena kita bersaing dengan video orang lain. Dan masalahnya, orang lain juga melakukan hal yang sama teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya? Buatlah video kita sebaik mungkin, buatlah seinformatif mungkin, dan buatlah sebermanfaat mungkin. Jadi jangan sampai videomu itu nggak ada manfaatnya, nggak ada informasinya. Karena setiap hari sebenarnya video kita itu bersaing dengan channel yang lain ya. Sekarang saya kasih tahu, begini cara ngisi tag ya. Yang lain juga dengar, yang lain juga meraktekin, sama dengan kamu juga meraktekin, yang lain juga meraktekin. Artinya kalian juga bersaing. Misal channelmu itu gaming, yang gaming kan bukan cuma kamu sendiri. Channelmu itu berisi tentang cover musik, yang cover musik juga bukan kamu sendiri teman-teman ya. Jadi buatlah hal unik di YouTube ini dan terus semangat, oke? Tungguin videoku berikutnya.